Selamat datang di episode turun mesin part 4. Di part 3 kemarin kita sudah berhasil ekstrak piston beserta conduitnya dari cylinder block. Jadi di part 4 ini kita bakal cek ulang ring gap clearance-nya, karena salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain adalah ring gap-nya harus berapa. Saya Rozi, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara saya mengukur ring gap clearance, kenapa itu penting, dan apa yang terjadi kalau kalian sampai salah menentukan ring gap clearance. Oh ya, selain itu aku juga bakal ngebahas bagaimana cara aku melakukan skill clap atau bahasa Inggrisnya valve jump. Ingat ya, valve jump. Mau pakai selang atau mau pakai special tool seperti ini, kita lihat mana yang lebih enak. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan skill clap. Sebelum kita lanjut ukur ring gap clearance, kita asumsikan bahwa bore size dan piston to wall clearance-nya sudah sesuai dengan spesifikasi. Yang diperlukan apa aja? Yang pertama, kalian sudah ready untuk ring pistonnya, sudah kalian clean up, sudah kalian bersihin, tidak ada debu-debu atau sampai ada kotoran-kotoran. Yang kedua, kalian perlu kikir. Ini memang agak sedikit terlalu ekstrim kikirnya untuk ukuran ini. Jadi kalau kalian punya kikir untuk seperti buat perhiasan yang kecil-kecil yang merasa halus, bisa pakai itu. Selain itu, bisa juga pakai pisau gurinda seperti ini kalau nggak ada juga. Dan yang terpenting adalah feeler gauge. Ini buat ukur gapnya berapa mili. Tapi barang-barang yang aku pakai ini adalah cara barbariannya. Sebenarnya ada special tool untuk filing atau untuk ngikir ring piston ini. Ada yang murahnya seperti ini dan ada juga yang udah elektronik seperti ini. Tapi karena aku masih seorang amatir, jadi aku masih pakai cara barbarian ini. Aku belum punya ring piston filer seperti itu. Semoga nanti aku ada kesempatan untuk beli ya. Jangan lupa siapin juga amplas 800 atau amplas 1000 untuk ngehalusin permukaan-permukaan setelah kalian kikir. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat banyak ditanya sama kalian. Ring gapnya ukurannya berapa? Jadi untuk ring gap ini kita balik lagi ke manual workshop. Di sini tertulis untuk top ringnya standarnya itu 0,2 sampai 0,3 mili, batas maksimalnya 0,3 sekian, begitu belah ring 2-nya sekian dan oilingnya sekian. Jadi kembali lagi ke manual workshopnya. Tapi kalau kalian pakai pistonnya sudah aftermarket, kemudian ringnya juga sudah aftermarket, biasanya dikasih instruction manualnya dari setiap merek tersebut. Contohnya seperti ini. Dalam situ tertulis bore-nya berapa, kemudian pengaplikasiannya ini mesin seperti apa, apakah daily, force induction, bahan bakarnya pakai etanol atau pakai nitro system. Di situ ada masing-masing ring gap yang disarankan. Jadi tidak ada ring gap yang pasti di setiap engine. Itu semua kembali lagi ke spesifikasi mesin seperti apa, kemudian part aftermarket apa yang dipakai di mesin tersebut. Untuk menentukan ring gap clearance itu sebenarnya sangat-sangat mudah. Kalian tinggal ukur kikir sampai kalian menemukan ring gap yang sesuai dengan spesifikasi yang kalian inginkan. Tapi itu harus perlahan-lahan, karena kalau sudah kalian kikir, kalian gak bisa ngembaliin lagi material yang sudah kalian buang. Jadi lebih baik perlahan-lahan, jangan rusuhan, dikit-dikit aja ya, jangan buru-buru. Oke, sebelum kita mulai, kita identifikasi dulu mana top ring, mana second ring, dan mana ring oli dari setiap piston. Susun secara berurutan supaya tidak tertukar, karena kalau tertukar, jangan sih. Setelah itu kita kasih oli sedikit di dinding silinder wallnya untuk meminimalisir gesekan. Mau oli atau mau assembly loop boleh, tapi tipis saja, jangan terlalu tebal. Kemudian kita siapin top ring dari piston nomor 1 ini. Ini kita bersihin dari debu atau dari kotoran atau dari pasir, dan ada bagian atasnya yang ada tulisan ini, dia menghadap ke atas, harus selalu menghadap ke atas. Dan kita masukin ringnya secara perlahan. Ini hati-hati karena ring ini jangan ditwist, soalnya dia bisa bengkok, deformasi, atau bahkan patah. So take your time, pelan-pelan saja, jangan terlalu buru-buru. Kemudian kita ratain ring piston ini pakai piston. Soalnya aku belum punya ring squaring tool yang bentuknya seperti ini. Pro tip, oil ringnya dipasang supaya ketika kita masukin piston ini secara perlahan, dia mentok. Jadi semua silinder ini kita ukur dengan kedalaman ring piston yang sama. Oke, setelah itu siapkan feeler gauge. Ini aku pakai feeler gauge-nya yang biasa aja, yang range-nya ini increment-nya 10. Tapi ada juga yang 0,5, jadi bisa digabungin. Nah, feeler gauge ini aku sarankan kalian pakai yang agak bagus atau yang masih bersih. Jangan ada karatnya karena itu sangat-sangat mempengaruhi tingkat akurasi. Nah, ini kita cobain pakai 0,4 mili. Sebenarnya di manual booknya untuk yang top ring ini limit maksimalnya itu adalah 0,39 mili. Tapi karena ring piston serta pistonnya sudah pakai aftermarket, jadi ini masih masuk dalam batas toleransi. Selanjutnya kita cobain ukuran 0,5 untuk make sure ini tidak lebih dari 0,5 mili gapnya, dan ternyata benar 0,5 mili tidak masuk. Nah, kita cobain 0,45. Tapi kan karena tidak ada, jadi kita pakai 0,3 dan 0,15 digabungin. Pastikan juga ringnya lurus, rata, tidak bengkok, tidak miring. Masukinnya perlahan-lahan aja, kita goyang-goyangin.
dan ini 0,45 masih masuk. Sebenarnya ini agak sedikit di luar toleransi, tapi mau gimana lagi karena keterbatasan part. Yang penting jangan sampai gombrang banget atau jangan sampai terlalu sempit. Nah, step ini kalian lakukan di semua ring piston satu persatu. Take your time. Ingat, take your time, jangan buru-buru. Dan yang terpenting adalah kalian mencatat semua hasil pengukuran kalian di dalam sebuah note yang nanti bakal dipakai untuk evaluasi. Dan seperti yang bisa kalian lihat, di setiap masing-masing silinder aku ada tulisan top, mid, bottom, yang dimana aku ngukur posisi ring di atas boring, di middle, dan di paling bawah boring. Ini untuk memastikan apakah bore silindernya atau diameter silindernya masih sesuai dengan spesifikasinya atau tidak. Dan tadi aku udah bilang di intro, setiap mesin ring gap clearance-nya berbeda, itu tergantung dari spesifikasinya, kemudian dia pakai bahan bakar apa, busnya berapa, pakai nitro atau tidak, dan material piston yang dipakainya atau material ring pistonnya itu pakai apa. Untuk tipe KSR20DT ini dia memang sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada di manual booknya. Tapi untuk piston nomor 2 di situ terlihat ini lebih dari batas yang diperbolehkan, yaitu sekitar 0,55 mili. Ini karena kan kendala part. Ini partnya memang agak sedikit unik, si tebalnya ring seher dari HKS ini dia nggak bisa pakai ring seher dari yang lain. Jadi antara silinder nomor 1 dan silinder nomor 2 itu kita tukar aja, karena di silinder nomor 1 dia lebih rapat ring gap clearance-nya, sedangkan yang nomor 2 itu dia sangat-sangat gombrang atau logor 0,55 milinya. Kalau untuk back order lagi, ring piston HKS ini proses back ordernya sekitar 3 minggu. Kemudian proses shippingnya itu paling cepat 1 minggu. Tapi kalau kalian pakai piston lain seperti piston CP atau pakai Wiseco, dia bisa subsidi silang. Pistonnya ada beberapa yang bisa subsidi silang ya ring pistonnya, tapi ada juga yang tidak. Ini HKS ini emang agak sedikit unik ya. Tebal ring pistonnya aja yang nomor 1 ini yang top ringnya dia 0,9, sedangkan umumnya itu 1,2 atau 1,1. Dan untuk yang nomor 2-nya ini tebalnya 1,1 atau 1 mili, aku lupa. Tapi yang pasti ini ringnya nggak bisa pakai ring piston dari merek lain, harus tetap HKS. Apa yang bakal terjadi kalau ring gap clearance-nya itu kegedean atau gombrang kayak nomor 2 ini? Yang pertama bisa terjadi blow by, istilahnya blow by yang berlebihan, atau crankcase positive pressure itu tinggi. Dan yang kedua, kalau memang parah bisa sampai hilang kompresi. Nah, kalau ring gapnya kekecilan, apa yang bakal terjadi? Itu lebih parah lagi. Ketika ada pemuaian, dia bakal nabrak antara ujung kedua ring piston ini, yang dimana akhirnya mesin kalian bakal jadi cekep. Kalau ternyata pada saat kalian ukur ring gap clearance-nya dia masih terlalu rapat, kalian bisa kikir dengan pakai ini, kalau cara ortodoknya ya, atau pakai amplas halus. Satu sisi aja di gini-gini. Oke, untuk detailnya ngikir ring seher ini pakai apa, seperti apa dengan cara propernya, aku sudah sertain linknya di deskripsi. Memang dia pakai bahasa Inggris, cuman itu yang proper. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian nyekir atau valve flapping atau valve jab. Nah, sekarang kita waktunya untuk nyekir clap atau kalau bahasa Inggrisnya valve jab. Ingat ya, valve jab. Oke, untuk nyekir clap ini ada beberapa metode sebenarnya. Yang pertama pakai special toolnya. Memang untuk nyekir kalian bisa beli ini di e-commerce, ini harganya murah banget, nggak nyampe 150.000. Kedua pakai selang. Jadi si clapnya dimasukin ke sini, terus kalian putar-putar dari bawah gitu. Ini cara yang sangat-sangat tradisional. Dan yang terakhir pakai bor. Tapi cara ini sangat-sangat tidak aku sarankan karena kalian nggak bisa dengerin suara khas dari grinding paste yang kalian pakai. Yang kedua, kalian nggak bisa ngerasain gesekan antara klep dan headnya sendiri itu sendiri. Pokoknya kalau pakai bor ini semua jadi feel yang harusnya kalian bisa dapat dari feedback ketika nyekir klep itu. Kalian nggak bisa dapetin kalau kalian pakai bor. Memang cepet, cuman hasilnya aku kurang suka. Jadi untuk nyekir klep ini aku merekomendasikan pakai dua metode ini aja. Walaupun kalau pakai selang dia memang kurang disarankan juga karena ini menimbulkan lateral force atau tekanan berlebihan di batang klepnya. Sedangkan kalau misalnya pakai ini kita memang nekennya itu di permukaan klep. Oke, cukup untuk teorinya seperti itu. Kita mulai langsung aja ke prakteknya. Ini operatornya si Iski karena aku biar bisa ngambil video. Kalau misalnya aku yang nyekir, siapa yang bakal ngambil videonya? Biar agak sedikit kali-kali videonya agak sedikit bagus ya. Tapi sebelumnya kita bersihin dulu klepnya yang asalnya seperti ini, hitam jadi bening lagi seperti ini. Dengan cara klepnya kita pasang di bor. Tapi sebelumnya harus dipasangin dulu sonasi kertas ya supaya nggak lecet. Kemudian sambil diputar pakai bor, kita gosok ke 3M Scotch-Brite ini. Jangan terlalu ditekan, biarin aja bornya bermain, biarin aja si Scotch-Brite-nya yang makan sendiri si deposit-deposit itu. Nanti juga lama-kelamaan dia bening. Tapi hati-hati jangan ditekan, terutama di bagian batang klepnya yang berhubungan langsung dengan valve guide-nya. Nah, sekarang udah bening kan, clean lagi, smooth lagi permukaannya, tidak ada yang kasar-kasar. Sekarang sudah siap untuk masuk ke tahap nyekir. Rules number 1,
kalian harus kasih oli di batang klepnya. Mau pakai oil can seperti ini atau mau pakai cara ortodok, kalian masukin oli di tutup botol, terserah kalian, yang penting harus ada olinya di batang klep. Jangan kering. Kelebihan lain kalau kalian punya oil can, kalian bisa semprot langsung olinya ke dalam valve guide-nya seperti ini. Ini jauh lebih praktis. Ini adalah sebuah grinding paste atau bahasa Indonesia itu amril. Ini ada dua sisi, ada yang coarse, ada yang fine, ada yang kasar atau ada yang halus. Ada beberapa merek, tapi kita pakai yang paling jamak di Indonesia, yaitu pakai merek Semico. Kita pakai yang coarse terlebih dahulu atau yang kasar supaya mempermudah ngambil deposit karbon yang kerasnya. Kita ambil sedikit amril yang coarse ini, kemudian kita olesin ke bibir payung si klepnya. Hati-hati jangan kena batangnya, dan rasakan ketika kalian masukin batang klep itu ke valve guide-nya. Jangan sampai ada kerasa yang sedikit yang kasar atau bergesekan, itu masuknya harus smooth. Setelah klep berada di posisinya, tahap selanjutnya kita basahin suction cup yang special tool ini, kemudian kita tempelin di muka si klepnya. Selanjutnya kita tinggal putar-putar atau gerakan maju mundur menggunakan kedua tangan kita dengan tekanan yang rendah, tidak perlu kasar, tidak perlu keras-keras, biarkan si grinding paste yang bekerja. Kemudian kita angkat secara periodikal dan kita putar 180 derajat untuk memastikan grinding komponnya itu menyebar. Yang kalian cari di sini adalah warna keabu-abuan yang konsisten pada klep serta pada valve seat, tanpa ada titik hitam atau tanpa ada garis yang kasar. Untuk contohnya yang sebelah kanan bawah ini dia masih mentah, belum kita lakukan proses cure, sedangkan yang sebelah kiri ini sudah melewati proses coarse. Yang kasarnya sudah selesai, tinggal kita perhalus lagi menggunakan yang fine. Oh ya, seberapa lama kalian nyekir ini tergantung dari tingkat keparahan valve seat kalian. Kalau kotor banget, capek lumayan, satu klep bisa sampai 1 jam. Kalian bisa merasakan dan mendengar si kumpon ini, si grinding paste ini mulai kehilangan untuk cutting ability-nya atau mulai kehilangan abrasifnya. Itulah dimana saat kalian membersihkan grinding paste yang lama, kemudian kalian ganti dengan grinding paste yang baru. Karena grinding paste juga bisa mintul sama halnya seperti Hamplas. Setelah dirasa siap menggunakan kumpon yang fine, kalian harus bersihin dulu semua, dan mulai dari valve seat, klepnya, batangnya, itu harus bersih dari amril-amril yang kasar. Tahap terakhir tinggal pakai kumpon yang fine sampai permukaannya halus. Ini biasanya hanya 1 kali, dan kalau sudah dirasa cukup, waktunya kalian untuk membersihin semua klep, valve seat, batangnya, valve guide dari amril-amril. Jangan sampai ada amril tersisa, itu bahaya untuk engine kalian. Kalau dirasa capek, kalian bisa pakai 2 orang sekaligus supaya nyekirnya cepat. Dan ini adalah beberapa cuplikan suara kalau pakai yang kasar, suara yang seperti ini. Sedangkan kalau pakai yang fine, suaranya seperti ini. Kalian bisa dengarkan perbedaannya seperti apa. Kalau pakai metode serang, kalian cari inner diameter selangnya yang sedikit lebih kecil daripada si batang klepnya. Aku pakai selangnya emang agak gede, ini yang 6 mili. Tapi di dalamnya aku pakai yang 4 mili. Jadi dalamnya ini emang sangat-sangat kecil dan sangat-sangat snug fit sekali di si klepnya. Di aman, dia nggak akan kabur atau tetap ngegrip walaupun kita putar-putar seperti ini. Kalau masih agak logor, bisa dikasih karet di sini sedikit supaya dia lebih ngegrip. Untuk skid klep, hasil yang kalian cari adalah warna keabuan di klepnya serta di valve seatnya seperti ini. Ini warna keabuannya konsisten, tidak ada garis-garis lainnya, kemudian permukaannya pun mulus, tidak ada titik hitam. Ini berarti sudah layak untuk tahap selanjutnya, yaitu assembly cylinder head. Memang kalau pakai tangan itu lama, cuman kalau kalian pengen cepet ya pakai CNC 5 axis, jangan pakai tangan atau pakai bor. Karena kalau pakai bor itu yang tadi aku jelasin, jadi tetap aku saranin pakai tangan. Tapi kalau diantara kalian ada yang punya cara yang lebih efektif lagi atau ada tips yang bisa kalian kasih ke aku, tolong tulis di komentar supaya ya yang menunjukkan kita sama-sama belajar. Nah, untuk yang ring gap sebenarnya ada beberapa opsi. Kalian bisa minta tolong untuk mesin shop kalian untuk nentuin ring gapnya. Jadi walaupun kalian pakai ring yang standar, kalian tetap harus adjust atau cek lagi ring gap clearance-nya. Jangan sampai ring gapnya terlalu longgar, apalagi terlalu rapat. Nanti ketika pada saat panas itu dia malah jadi ngesis, jadi pistonnya ngunci ke silinder bor kalian. Kalau di antara kalian ada yang punya cara yang lebih efektif lagi, tulis di komentar, karena aku bukan seorang engine builder profesional. Kita di sini sama-sama belajar. Untuk daily update follow Instagram JBD, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.